Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat nomor 74, yaitu surat Al-Muddatsir. Artinya orang yang berselubung. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dari semua mara bahaya dan dari semua fitnahnya Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir wa rabbaka fakabir wa syiyabaka faddohir warruzza fahjur wa la tamnun ta'ashir wa li rabbika fashbir fa idza nuqira fin nakur. Artinya, atas
nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Wahai orang-orang yang berselubung, bangun dan berilah peringatan, dan Tuhan dikau agungkanlah, dan pakaian dikau bersihkanlah, dan jauhilah kekotoran, dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan. Dan demi Tuhan dikau bersabarlah, maka tatkala terompet dibunyikan, itulah pada hari itu adalah hari yang sulit. Artinya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan pada ayat 1. Mudatsir, kata aslinya ialah mutadatsir, artinya orang yang memakai distar, yaitu orang yang menyelubungi dirinya dengan ditsar atau kain. Sebagian mufasir mengambil ini sebagai kalam ibarat. Adapun artinya ialah orang yang memakai pakaian kenabian atau orang yang bersembunyi dalam gua Hira. Penjelasan pada ayat 2. Bandingkanlah dengan perintah yang termuat dalam surat sebelumnya. Di sana Nabi suci Muhammad SAW diperintahkan supaya giat menjalankan ibadah sehingga beliau dapat mencapai kesempurnaan. Di sini beliau diperintahkan supaya menyampaikan risalah dan memberi peringatan untuk membuat orang lain sempurna. Selanjutnya penjelasan pada ayat 4. Membersihkan pakaian bukan hanya mengenai penyucian lahiriah saja, melainkan juga penyucian hati. Sebagaimana diterangkan dalam ayat berikutnya yang memerintahkan supaya menjauhi segala macam kekotoran. Berikutnya adalah penjelasan pada ayat 6. Ayat ini terutama sekali mengisyaratkan anugerah besar yang diberikan oleh Nabi suci Muhammad SAW kepada orang lain, berupa peringatan yang diberikan kepada mereka dan memimpin mereka kepada jalan yang benar. Tetapi
kata-kata ayat ini bersifat umum, yaitu apabila orang memberi keuntungan duniawi kepada orang lain, janganlah mempunyai maksud untuk mendapat balasan atas pemberian itu. Kita lanjutkan lagi ayat 9. Fadzalika yauma idzi yaumun asyir alal kafirina ghairu yashir darni wa man qalaqtu wahidah wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda wa ma haddtu lahu tamhida summa yadma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sya'urhiquhu sya'uda innahu fakkara wa qaddar. Artinya itulah pada hari itu adalah hari yang sulit bagi kaum kafir, bukan hari yang mudah. Biarkanlah aku sendirian dengan orang yang aku ciptakan, dan aku diberikan kepadanya harta yang banyak dan banyak anak laki-laki yang bertinggal di dekatnya, dan aku buat perkaranya mudah bagi dia. Namun ia ingin agar aku menambahnya. Tidak sama sekali. Sesungguhnya ia adalah orang yang memusuhi ayat-ayat kami. Dan saya ulangi lagi, aku akan menimpakan kepadanya siksaan yang mencemaskan. Sesungguhnya ia merenungkan dan menentukan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama pada ayat 15. Uraian ini bersifat umum, tetapi hampir semua mufasir menafsirkan ayat ini khusus bagi Walid bin Mughirah. Seorang mufasir yang lainnya memberi keterangan terperinci tentang riwayat hadis yang khusus berhubungan dengan Walid. Abu Jahal dan para pemimpin yang menganiaya Nabi suci Muhammad SAW berkumpul untuk memikirkan nama apakah yang akan diberikan kepada beliau. Sebagian orang mengusulkan bahwa beliau adalah penyair, tetapi Walid berkata bahwa kata-kata beliau bukanlah seperti syair.
sebagaimana, saya ulangi lagi, sebagian lain mengusulkan bahwa beliau adalah ahli nujum. Tetapi Walid juga menolaknya karena Muhammad tidak pernah berkata dusta. Sedangkan para ahli nujum seringkali berkata dusta. Usul yang ketiga ialah bahwa beliau adalah orang gila. Tetapi ini pun tidak cocok dengan keadaan hidup Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Walid meninggalkan pertemuan dan kawan-kawannya mengira bahwa ia memeluk Islam. Abu Jahal mengusulkan untuk menanyakan perkara itu kepadanya, dan Abu Jahal diberitahu bahwa setelah Walid memikirkan persoalan itu secara mendalam, ia sampai kepada kesimpulan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahir atau tukang sihir, karena menurut dia hanya tukang sihirlah yang dapat memisahkan antara bapak dan anak, antara saudara dan saudara, dan antara suami dengan istrinya. Atas dasar itu dibuatlah pengumuman di beberapa jalan kota Mekah bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahir atau tukang sihir. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 17. Di antara anak laki-laki Walid ada 3 yang memeluk Islam dan selebihnya binasa. Kian hari kekayaan Walid kian berkurang dan akhirnya ia mati dalam kemiskinan dan kehinaan. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan perbuatan baik kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.